Baik anak-anak, materi ini merupakan materi ulasan dari apa yang sudah kita pelajari, tepatnya pada awal semester genap lalu, yaitu materi dengan tema Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Materi ini pada buku paket PPKN kelas 11 ada dalam bab 4. Oleh karena itu, silahkan kalian menonton video ini sambil membuka buku paket PPKN untuk lebih jelasnya. Sub yang pertama terkait makna hubungan internasional. Atau apa sih hubungan internasional itu? Hubungan internasional merupakan hubungan bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Dengan kata lain, segala jenis hubungan yang terjalin antara misalkan negara A dengan negara B atau negara satu dengan negara yang lain bisa disebut sebagai hubungan internasional karena sudah melampaui batas-batas antar negara. Para ahli sering menyamakan konsepsi hubungan internasional dengan 3 konsepsi yang lain. Nah, di antaranya politik luar negeri, kemudian hubungan luar negeri, dan politik internasional. Mari kita tilik satu persatu definisi dari ketiga konsepsi ini. Yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah cara atau kebijakan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki cara tersendiri bagaimana dia ketika menjalin hubungan dengan negara lain. Misalkan Indonesia. Indonesia memiliki corak politik luar negeri yaitu bebas dan aktif. Bebas yang dimaksud adalah Indonesia tidak memihak negara-negara yang berkonflik. Ya. Kemudian juga aktif. Aktif yang dimaksud adalah Indonesia ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, hal ini ditandai dengan bergabungnya Indonesia terhadap organisasi-organisasi internasional dalam ranah mewujudkan perdamaian dunia. Selanjutnya, hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Nah, dalam hubungan luar negeri, cakupannya ini menjadi lebih luas, misalkan dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi adanya perdagangan antara seorang WNI dengan seorang WNA, misalkan perdagangan furniture ya atau barang-barang rumah tangga yang dijual oleh seorang WNI terhadap seorang WNA. Nah, ini merupakan hubungan luar negeri yang diwakili WNI tersebut sebagai pribadi dan sebagai anggota dari warga negara Indonesia. Kemudian dalam sektor pariwisata atau dalam bidang pariwisata. Misalkan ada seorang WNI yang melakukan touring atau liburan ke luar negeri. Contohnya adalah ke Korea Selatan ya. Maka hubungan ini adalah sebagai pribadi WNI tersebut yang diterima di Korea Selatan sebagai turis ya. Dan masih banyak lagi bidang-bidang terkait hubungan luar negeri. Kemudian politik internasional. Nah, politik internasional merupakan politik antar negara yang mencakup kepentingan beberapa atau semua negara. Nah, biasanya
ditandai dengan adanya respon politik ketika ada dua atau lebih negara yang berkonflik, maka negara lain memberikan sebuah respon politik dalam kancah internasional tentunya ya. Sub yang kedua, pentingnya hubungan internasional. Nah, pentingnya hubungan internasional dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Dalam faktor internal, pentingnya HI adalah adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya. Jika kita tidak menjalin hubungan internasional yang baik, maka dikhawatirkan akan ada sebuah kudeta atau keinginan dari negara lain untuk merebut kekuasaan pemerintah kita. Atau juga adanya intervensi ya. Intervensi adalah upaya mencampuri urusan negara kita. Atau juga bisa dengan intimidasi atau menakut-nakuti negara kita. Oleh karena itu, selayaknya kita mampu untuk menjalin hubungan internasional yang baik. Kemudian faktor eksternal. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Meskipun sumber daya Indonesia sangat melimpah, akan tetapi dalam beberapa hal kita masih membutuhkan bantuan dari negara lain. Misalkan dalam ranah impor. Ya. Indonesia sering mengimpor beras atau mungkin kedelai yang ketika kita lihat pertanian di Indonesia sebenarnya beras dan kedelai ini cukup banyak ya. Akan tetapi kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan pemerintah kita kenapa kita banyak impor dan lain sebagainya. Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, kenyamanan dari warganya. Nah, dalam hal ini, kita perlu impor, misalkan impor beras dari negara lain, itu ketika dalam keadaan misalkan hasil panennya gagal ya, atau mungkin hasil panennya buruk. Nah, sehingga pemerintah tetap menjamin ketersediaan bahan pokok tersebut. Nah, maka perlu adanya impor. Akan tetapi, impor ini jangan sampai dijadikan sebagai ketergantungan sehingga kita bergantung pada negara lain dalam hal bahan pokok. Nah, oleh karena itu, kita juga perlu memperbaiki pertanian kita ataupun dalam sektor-sektor yang lain harus segera diperbaiki sehingga meskipun kita membutuhkan bantuan dari negara lain, itu dalam ranah yang standar atau normal, tidak dalam hal yang ketergantungan. Lalu, politik luar negeri Indonesia. Corak politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Nah, ini dulu pada awal kita merdeka, kita dihadapkan atas dua kekuatan, yaitu blok barat yang diusung dengan ideologi liberal oleh Amerika Serikat dan blok timur yang diusung dengan ideologi komunis oleh Uni Soviet. Nah, oleh karena itu, kita menyatakan diri untuk bebas ya. Sebagai negara yang baru merdeka pada saat itu, kita menyatakan untuk tidak memihak kedua blok tersebut. Kemudian aktif. Nah, aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, ditandai dengan kita bergabungnya dengan organisasi-organisasi internasional dalam ranah mewujudkan perdamaian dunia. Corak bebas aktif ini disampaikan pada pidato dari
Dr. Andes Mohatta ya. Dr. Andes Mohatta yaitu pidato yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang yang kemudian menyebabkan kita menggunakan prinsip bebas dan aktif ini sebagai politik luar negeri kita. Lalu terkait sub selanjutnya yaitu bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Apa saja kerjasama yang sudah dikembangkan oleh bangsa kita? Yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60. Nah, di antaranya pertama kali kita bergabung ke PBB yaitu pada tanggal 28 September 1950. Kemudian pada 7 Januari 1965 kita sempat keluar dari PBB. Nah, hal ini merupakan bentuk protes atas diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian kita bergabung lagi ke PBB pada 28 September 1966. Nah, dengan bergabungnya lagi kita ini, kita tetap menjadi anggota ke-60 dari PBB. Indonesia juga terlibat dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Nah, misalkan kita sempat mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan lain sebagainya. Lalu, Indonesia juga pernah memprakarsai Konferensi Asia Afrika atau dikenal dengan KAA. Nah, KAA ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Yang kemudian melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara di Asia Afrika, lalu melahirkan lagi yang namanya Dasar-Sila Bandung. Nah, seperti pada namanya, Dasar-Sila Bandung berisi 10 poin ya. Di antaranya ada menghormati hak asasi manusia sesuai dengan piagam PBB, kemudian menghormati kedaulatan wilayah, kemudian mengakui persamaan semua ras, dan lain sebagainya. Ada 10 poin. Saya harap kalian bisa mencari tahu secara mandiri, mempelajari 10 sila ini ya, terkait Dasar-Sila Bandung. Lalu Indonesia juga pernah atau sempat menjadi salah satu gerakan non-blok ya, sebagai salah satu gerakan non-blok anggota ya. Juga pernah sebagai ketua. Di antaranya Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB pada 1961. Nah, itu pendirinya kita ikut pada tahun 1961. Kemudian pada tahun 1992 Indonesia ditunjuk sebagai ketua dari GNB. Nah, pada saat itu konferensi negara-negara gerakan non-blok ini diadakan di Jakarta. Kemudian melalui gerakan non-blok secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kemudian Indonesia juga sebagai salah satu pendiri ASEAN. Nah, Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN itu berada di Jakarta. Lalu Indonesia juga ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, terutama dalam ranah ASEAN, misalkan SEA Games, Asian Games, maupun Olimpiade dan lain sebagainya. Indonesia aktif dalam organisasi internasional ya. Di antaranya
OKI atau Organisasi Konferensi Islam, kemudian OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak, dan juga APEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Ulasan terkait materi bab 4 kelas 11 telah saya sampaikan dalam video ini. Silahkan kalian cermati dengan baik. Akhir kata, saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, kemudian juga dalam keadaan cerdas, sehingga kalian perlu terus belajar.